10 sahabat Nabi, ring 1 Nabi itu yang nanti akan kita bahas sisi pengusahanya. Itu ternyata semua nyambung Nabi ke salah satu dari 10 kakek Nabi ini. Makanya mereka semua Quraisy, cuma ketemunya beda-beda. 10 ini ya, ini 10 tingkat nih. Makin ke bawah makin dekat dengan Nabi. Muhammad bin Abdullah. Ya. Di posisi Abdul Muttalib ketemu siapa? Ada yang ketemu? Siapa sahabat yang nasabnya sampai ke Abdul Muttalib? Ali. Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muttalib. Jadi yang nasabnya ketemu dengan Rasul di kakeknya Abdul Muttalib adalah Ali. Habis itu siapa? Habis Abdul Muttalib? Ibn Hashim. Di Hashim gak ada yang ketemu. Di atas Hashim siapa? Abdul Manaf. Di Abdul Manaf ketemunya Utsman. Karena Utsman itu dari Bani Umayyah. Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Utsman. Ketemu tadi siapa? Abdi Manaf. Terus Ibn Qusay. Ibn Qusay. Di Qusay ini ketemu 2 orang sahabat. Bertemu di nasab Qusay itu 2 orang sahabat. Maaf, 1 sahabat. Zubair Ibn Awam itu Al-Asadi. Ya, dan itu dari Qusay. Habis Qusay siapa? Kilab. Di Kilab bertemu 2 orang sahabat. Kilab bertemu 2 orang sahabat karena di Kilab ini nanti ada Zuhrah ibn Kilab, sahabat yang baninya Az-Zuhri. Dari Asyra Mubasysyarun yang Az-Zuhri itu ada 2. Zuhrah ibn Kilab. Yang Az-Zuhri Abdurrahman bin siapa? Bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Az-Zuhri. Satu lagi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, sudah berapa tadi? Sudah Kilab ya. Murrah sekarang. Murrah di atas persis Murrah itu adalah Taim bin Murrah. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang At-Taimi juga ada 2. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu At-Taimi. Dan yang kedua adalah Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Oke? Sudah? Habis itu siapa lagi? Ka'ab itu Bani Adi bin Ka'ab. Yang Bani Adi itu ada 2 sahabat juga. Al-Adi, Umar, maka Umar sebutnya Umar Al-Adawi karena Bani Adi. Umar, siapa satu lagi? Tebak-tebakan aja deh. Siapa satu lagi? Yang nanti juga menjadi adik iparnya Umar. Sa'id siapa? Sa'id bin Zaid. Sudah? Habis Ka'ab siapa? Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib. Lu'ay dan Ghalib tidak ada. Tidak ada yang ketemu di Ka'ab dan Lu'ay.
Maaf, di Lu'ay dan Ghalib. Kemudian terakhir Fihr. Al-Fihri, sahabat yang Al-Fihri siapa? Ayo, siapa yang tersisa? Tinggal satu ini. Yang belum disebut siapa? Hah? Siapa yang belum disebut? Coba diingat-ingat, siapa yang belum disebut? Hah? Persis. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu itu Al-Fihri. Lengkap sudah ya? Itu Rasul dari nasab Nabi sampai Al-Fihri Quraisy. Kemudian 10 sahabat itu ketemunya dengan Nabi di beda-beda kakek. Bisa dipahami? Ada yang hafal? Hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan dapat hadiah umroh bila mampu. Ini teman-teman, dirahmati Allah, pembahasan tentang nasab ini kenapa penting dibahas? Karena kita akan bicara tentang tema pengusaha. Kesalahan kita membahas tentang sebuah skill hari ini hanya berdasarkan sekolah. Orang supaya bisa dagang maka sekolah dagang. Orang supaya bisa ini maka sekolah ini. Itu tidak salah. Tetapi skill itu teman-teman yang kita lupakan adalah skill itu ada yang sangat terbantu dengan nasab. Quraisy, ini kan Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ilaf itu punya sejarah yang panjang. Kata ilaf itu sendiri ada sejarahnya, Pak. Jadi kalau antum baca terjemahan ilaf di terjemahan apa? Kebiasaan kalau nggak salah ya. Terjemahan bahasa Indonesianya apa ilaf gitu? Kebiasaan Quraisy gitu kalau nggak salah. Itu ketika nyebut kata kebiasaan itu kebiasaan ya begitu aja. Padahal ilafihim, ilaf itu punya sejarah sendiri. Ya, kata itu sendiri ada sejarahnya. Kata ilaf itu. Kemudian kata rihlah juga ada sejarah sendiri. Rihlatasy syita dan rihlatasy shaif ada sejarah sendiri. Ya. Nah, itu kelebihan Quraisy yang dipastikan dan bahkan Quran memberikan legitimasi akan keahlian Quraisy, diabadikan dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim. Keahlian mereka adalah dagang. Rihlatasy syita'i was-shaif, setelah sebelumnya ilaf. Nah, saya nggak jelaskan karena panjang ceritanya. Tapi intinya gini, bahwa orang Quraisy itu semua orang Quraisy termasuk 10 sahabat tadi itu di dalam dirinya mengalir sangat deras bakat dagang. Maka sebenarnya pemetaan bangsa ini penting, Pak. Penting. Anda dari suku apa? Anda dari keluarga besar apa? Karena dalam Islam ada pembahasan nasab, ada pembahasan hasab. Dan dua-duanya ada dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika Nabi menyampaikan tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 hal, itu ada 2 riwayat tentang kata nasab. Karena li jamaliha wa maliha wa nasabiha wa diniha fadhfar bidzatid din taribat yada. Ada riwayat mengatakan nasab, ada riwayat mengatakan hasab. Kalau nasab itu kita anaknya siapa, kalau hasab itu apa karya besar di keluarga besar kita. Itu penting diketahui. Sehingga saya sering ngasih PR bahwa setelah ini tolong dicari di keluarga besar kita semua ini, bapak ibu masing-masing, apa sebenarnya hasab dari keluarga besar Anda. Ke atas diruntut, dicari apa hasabnya.
maka itu pasti mengalir deras di darah anak kita. Jadi gampang, Pak. Islam itu ilmunya gampang ya kan? Antum nggak perlu ilmu yang sulit-sulit ini. Ini jelas pasti ada. Kalau ada di dalam diri seseorang bawaan itu, maka dididik tidak usah pakai lama, langsung bisa. Kalau yang tidak ada, dididik bisa, tapi lama dan keahliannya nggak akan sehebat yang ini. Paham ya, Pak? Andai negeri ini bisa memetakan, itu dahsyat, Pak. Betul? Dipetakan suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, dipetakan di bawah suku masih ada keluarga besar, keluarga besar, keluarga besar. Begitu dipetakan, indah sekali kita akan berbagi tugas. Tapi ya ini ilmunya sayang ya. Ya. Ini Islam, bukankah kita semua tahu dalam Islam nasab itu satu dari 5 hal asasi yang dijaga dalam syariat. Bukan begitu? Ya. Keturunan. Begitu pentingnya. Baik. Itu Quraisy. Kemudian karena mereka tadi beda-beda keluarga besarnya, ini 10 sahabat ini beda-beda. Tadi kan Quraisy secara umum punya keahlian dagang. Makanya gitu teman-teman, saya ketika teman-teman banyak bercerita tentang Indonesia yang secara perekonomian, perdagangan dikuasai oleh sekelompok orang yang sedikit jumlahnya, bahkan mereka memusuhi Islam, saya bilang, Anda tahu yang bisa mengalahkannya? Cari orang Quraisy yang tinggal di Indonesia. Betulan. Angkat tangan yang Quraisy. Betulan, Pak. Di dalam diri antum ada mengalir deras ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kalau yang lain ahli dagang, di Quran nggak ada, Pak. Umpamanya di Indonesia ini kan juga sebenarnya pedagang. Mereka kan nenek moyang kita seorang pelaut. Melautnya kemana emang? Ngapain lu berlaut di amat? Nenek moyangku seorang pelaut kan kemana? Mereka berlayar kemana-mana berdagang. Itu sejarah Sulawesi, masya Allah kan masyarakat dengan kapal terkenal kapal pinisinya, ya, berlayar kemana-mana dan seterusnya. Mereka ikut membuka pertama kali Australia. Tidak sembarang. Tapi keahlian-keahlian dagang suku lain itu tidak ada di Quran. Kalau Quraisy ada. Paham ya? Ayo makanya teman-teman yang punya nasab Quraisy, bu ya dimanfaatkan nasabnya untuk mengembalikan perekonomian perdagangan umat ini. Oh ini pahala besar buat antum. Kalau kita sholat tahajudnya kurang, puasa sunnahnya kurang, ya kan? Ini pahala kita, pahala besar kita nih. Menjaga perekonomian, menjaga perdagangan umat ini. Oke, Quraisy itu akan dibagi lagi. Antum akan tahu, kalian Quraisy dia akan tahu. Saya Quraisy Pak, tapi nasabnya sampai ke Abu Bakar, sampai ke Umar, sampai ke Utsman, sampai ke beda-beda. Nah itu masing-masing punya keahlian lagi, masing-masing. Pecahannya lain lagi keahliannya. Contohnya, masyarakat Bani Umayyah bin Abdis Syams, Umayyah bin Abdis Syams, ini masyarakat yang dulu di masyarakat Arab dikenal memiliki ini keluarga besar ini Al-Umawi, ini keluarga besar yang mereka posisinya tinggi di masyarakat Quraisy dikarenakan ini keluarga besar yang kaya raya dan untuk urusan perdagangan mereka hartanya melimpah ruah. Dari Bani Umayyah lahir Utsman. Itu Bani Umayyah. Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bapaknya. Itu semua Bani Umayyah. Makanya mereka pedagang-pedagang hebat. Itu melimpah dibandingkan yang lain. Contoh yang lain yang ada keahlian, contohnya Bani Adi. Bani Adi atau Al-Adawi, dari Bani Adi lahir Umar bin Khattab. Jadi nanti kalau antum melihat kenapa Umar kok seperti itu hebatnya, nggak aneh karena dia Bani Adi. Apa Bani Adi keahliannya? Bani Adi itu dulu tugasnya di keluarga di suku Quraisy itu tugasnya adalah bagian diplomasi, as-safarah. Yang dulu diplomasi itu salah satu tugasnya adalah mendamaikan dua keluarga besar atau dua suku yang sedang bertikai. Itu kerjaannya Bani Adi.
Karenanya mereka punya kemampuan berdiplomasi, mereka punya ngerti bersikap, kapan harus halus, kapan harus tegas. Lahirnya kayak Umar itu, Pak. Betul? Jadi nggak jauh-jauh dari nasab memang. Utsman kaya raya bukan? Nggak jauh dari nasabnya. Begitu teman-teman. Dan contohnya dari tadi itu sebenarnya ada yang levelnya level rendah dibanding yang tadi ya. Rendah itu artinya sesama Quraisy. Kalau perbandingannya Quraisy, karena berlevel-level itu sebenarnya ada yang levelnya level rendah. Kalau level tinggi itu tadi Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Makhzum, itu level tinggi. Tapi kalau yang level bawah, contohnya Bani Taim. Dari Bani Taim lahir siapa? Tadi siapa Bani Taim? Dari Bani Taim lahir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sama siapa tadi? Thalhah bin Ubaidillah. Nah, lihat teman-teman, antum ngaji nasab, antum bisa jawab orang-orang iseng. Karena ada orang iseng mengatakan, ini kan karena ini saya pernah dengarkan kajian katanya dokter sejarah Islam. Katanya dokter sejarah Islam, tapi begitu mengkaji tentang Khulafaur Rasyidin, perpindahan kepemimpinan dari Rasul ke Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itu sesungguhnya hanya masalah rebutan kekuasaan di antara keluarga besar. Itu bisa bayangkan itu. Acung lihat, Bani Taim, Abu Bakar, khalifah pertama itu kan At-Taimi, Bani Taim. Itu secara level keluarga rendah. Quraisy, sesama Quraisy dia rendah. Maka ketika umat ini bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, itu tidak mungkin dikarenakan nasab, karena nasabnya rendah. Tidak mungkin dikarenakan harta, karena harta yang banyak bukan di Bani Taim. Tak mungkin karena kesukuan. Pasti karena yang lain. Dan ternyata benar, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tidak ada duanya di kalangan sahabat lain. Jadi bukan karena itu semua, karena Bani Taim posisinya rendah. Ini cuma contoh. Oke, saya cuma ingin sampai pada poin tadi. Poin bahwa PR pertama teman-teman, sebenarnya orang-orang ring satu Nabi itu ya saudara saja, beda kakek. Pemimpin bumi itu ternyata cuma Rasul dan para sahabat itu ternyata hanya saudara beda kakek. Oke ya, baik. Itu terima kasih, saya sudah dibantuin menghafal. Ya, saya minta bantuan kedua pakai pulpen. Saya bikin pulpen. Saya mau bacakan. Sebelum antum tulis, saya nanti minta bantuan di Anda semua. Secara umum orang Quraisy ini ahli dagang. Tadi saya bilang ya. Dan secara umum mereka sebenarnya luar biasa ahli dagang. Abu Bakar contohnya itu rajul muhabbab, kana rajulan muhabbaban. Ini Abu Bakar itu tipe karakternya dicintai banyak orang. Orangnya karakternya lembut, orang semua duduk sama dia suka. Ya kan? Beda dengan karakter Umar radhiyallahu anhu. Umar itu kalau jalan orang bubar. Ya, anak kecil lagi main, Umar lewat pasti bubar permainannya. Ya, itu ada kisahnya ketika ketemu dengan Abdullah bin Zubair yang masih kecil. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, Abdullah yang nanti menjadi khalifah. Di akhir kehidupannya 9 tahun beliau jadi khalifah. Abdullah bin Zubair waktu lagi main sama teman-teman kecil-kecilnya, Umar lewat bubar. Abdullah bin Zubair yang nggak lari. Kata Umar, kamu kenapa nggak lari sekalian? Kenapa nggak lari sekalian? Kata Abdullah, wahai khalifah, ini saya tak punya salah dengan Anda dan jalan ini terlalu luas untuk Anda lewat. Silakan lewat. Tuh teman-teman, calon khalifah dari dia kelihatan dari kecil. Abdullah bin Zubair kelihatan, semua itu kelihatan dari kecil. Makanya kalau ada yang mengabaikan pendidikan anak di usia kecil, betapa dia rugi luar biasa. Waktu anaknya kecil, bapaknya pergi, maknya pergi sekalian. Wallahi ruginya luar biasa. Karena disitulah Anda bisa membaca ini calon orang besar.